Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, teladan yang paling ideal untuk dijadikan contoh hidup di dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah terakhir sebagai pamungkas para nabi yang semua sifat-sifatnya sangat mulia. Bahkan Allah memuji kemuliaan dan keluhuran sifat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersosialisasi dengan masyarakat Mekah ketika itu. Ia telah sukses dalam menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, pada momentum pelaksanaan sholat Jumat kali ini, marilah kita renungkan segala sifat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani dan kita tiru bersama, khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awal yang menjadi keyakinan kita sebagai bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan dan dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Salah satu sifat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 4 sifat dan karakter mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tergambar pada ayat di atas, yaitu yang pertama adalah azizun, lalu yang kedua adalah harisun, yang ketiga adalah raufun, lalu yang keempat adalah rahimun. Yang pertama azizun, ini berat terasa olehnya. Maksud dari kata-kata azizun yang memiliki arti berat terasa olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan
dan hal-hal pahit lainnya yang dirasakan umat Islam juga dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang ia miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Tafsir wa Khawatir, ketika semua umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Di saat yang bersamaan, semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada para nabi, namun mereka enggan untuk memberikan pertolongan. Mereka justru sibuk dengan urusan nasibnya sendiri. Akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, ia justru bersujud kepada Allah dengan berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati ya Allah, umatku, umatku, sambil menangis. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dalam keadaan sujud, Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergilah kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa penyebab ia menangis. Seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik keinginan dalam sujud dan tangisannya. Lalu ia menjawab, Allah lebih tahu penyebab semua ini. Mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril langsung menuju Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasuka." Maka katakanlah, sungguh kami Allah akan membuatmu ridha dalam masalah umatmu dan kami tidak akan menyakitimu. Lalu sifat yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 128 adalah harisun, sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah, serta jauh dari semua bentuk kemusyrikan. Ambisinya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjangnya yang ia lewati. Misalnya ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan, tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua umat manusia. Lalu sifat yang ketiga dan yang keempat adalah Raufur Rahim, penyantun dan penyayang. Selain sifat-sifat luhur yang telah disebutkan dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terdapat sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Mu'allimatut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya kepada umat Islam yang taat saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, "Qila raufun bil muti'in, rahimun bil mudnibin." Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah,
Itulah 4 sifat mulia Rasulullah SAW yang harus kita teladani bersama, yang tergambar dalam surah At-Taubah ayat 128. Ia merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, pada kesempatan sholat Jumat yang mulia kali ini, mari kita mulai berbenah diri kita untuk merubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia dengan cara meneladani 4 sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kebaikan, meningkatkan ibadah, ketakwaan dan keimanan, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami' ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibatuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah was-sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibah. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya was suyuf al mukhtalifata was shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfaz lana fa innaka khairul hafidhin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar.